Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, Alhamdulillah Soli dan Solihah, hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, semoga kalian tetap semangat ya, meskipun belajarnya secara daring. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa sih itu hidup rukun? Nah, yuk kita bahas lebih lanjut bareng-bareng. Nah, di sini Ustazah Rinjani punya beberapa gambar nih. Teman-teman, ada yang tahu tidak ini contoh gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah contoh gambar hidup rukun. Nah, seperti halnya contoh di gambar atas yang kiri itu, ada seorang adik dan kakak yang sedang belajar. Jadi, kakak membantu adik untuk belajar. Nah, jadi teman-teman pasti sudah pernah nih minta bantuan ke kakak atau ke abah atau ke umi gitu ya, untuk memberitahu bagaimana sih cara belajarnya gitu. Nah, teman-teman, ini merupakan semua contoh kegiatan hidup rukun. Nah, di sini Ustazah Rinjani akan bahas lebih detail lagi kerukunan di keluarga. Jadi di samping itu ada gambar, contoh gambar keluarga. Nah, kemudian teman-teman tahu tidak, setiap keluarga itu menginginkan kerukunan. Nah, kerukunan bisa mendatangkan kedamaian. Karena itu, hidup rukun dalam keluarga harus diutamakan. Harus ya teman-teman. Jadi harus diutamakan. Teman-teman tahu tidak, ada beberapa hal yang membuat hidup itu rukun di dalam keluarga. Ya, betul sekali. Ada dua hal yang menciptakan kerukunan di keluarga. Nah, yang pertama adalah setiap anggota keluarga saling menyayangi. Dan yang kedua, setiap anggota keluarga saling menghormati. Jadi, kita sudah tahu kan, dua hal itu yang membuat terciptanya kerukunan di keluarga. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, terus apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Ya, betul sekali. Kita harus menyayangi, menghormati, dan saling menghargai sesama anggota keluarga. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Ya, beberapa sila Pancasila. Teman-teman, ada yang masih ingat? Di sini ada yang pernah ikut upacara? Atau ada yang pernah menyaksikan upacara? Ya, pasti beberapa teman-teman ada yang sudah tahu nih Pancasila. Nah, di sini Ustazah Rinjani ingin mengingatkan lagi bunyi teks Pancasila. Kita bunyikan bareng-bareng ya. Yuk. Sila ke-1. Lambangnya apa teman-teman? Bintang. Ya, betul sekali. Sila ke-1 lambangnya bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila yang kedua, lambangnya adalah rantai. Nah, bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya di sila yang ketiga ada lambangnya pohon beringin. Untuk bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Betul sekali. Yuk lanjut di sila yang keempat. Di sila yang keempat ini ada lambang kepala banteng. Nah, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk yang terakhir adalah sila yang kelima. Nah, sila yang kelima ini adalah lambangnya padi dan kapas. Nah, untuk bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Jadi teman-teman, nih di burung Garuda ini ada 5 sila. Jadi teman-teman harus bisa mengerti ya dan diingat-ingat. Untuk sila yang pertama apa tadi? Lambangnya bintang. Kemudian sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng, dan sila yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, kalau teman-teman sudah tahu bunyi teks Pancasila beserta lambangnya, yuk mari kita belajar tentang pengamalan nilai Pancasila. Jadi teman-teman, pengamalan nilai-nilai Pancasila ini tuh bisa dilakukan di mana saja. Misalnya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk sila yang pertama, masih ingat lambangnya apa? Bintang. Sip, pintar sekali. Nah, karena di sini kita bahas satu persatu, jadi sila pertama itu lambangnya bintang. Nah, contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila di sila yang pertama yaitu adalah beribadah. Nah, teman-teman, beribadah adalah contoh sila pertama. Kemudian, pengamalan yang kedua contohnya yaitu berdoa sebelum makan. Teman-teman pasti di sini semuanya pasti sudah melaksanakan pengamalan nilai Pancasila yang berdoa sebelum makan ya. Nah, untuk contoh yang terakhir di sila pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Jadi kita sebagai manusia kita harus saling menghormati antar umat beragama ya teman-teman. Nah, itu merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila di sila yang pertama. Yuk kita lanjut di sila yang kedua. Nah, di sila yang kedua ini lambangnya tadi adalah rantai. Nah, kita ambil contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila ini di rumah ya teman-teman. Contoh di sila yang kedua ini yang pertama adalah membantu adik belajar. Jadi teman-teman yang sebagai kakak itu bisa membantu adiknya belajar. Seperti contoh gambar yang pertama tadi ya. Kemudian, nah, menjenguk teman yang sakit. Ini juga adalah merupakan contoh pengamalan nilai Pancasila di sila yang kedua. Nah, Ustadz dari Jani ambil contohnya seperti itu aja. Nanti teman-teman bisa memberikan contoh sesuai dengan sila pertama atau sila kedua, gitu ya. Nah, kita lanjut yuk di sila yang ketiga. Nah, pengamalan nilai-nilai Pancasila di sila yang ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Nah, kita ambil di rumah ya contohnya, yaitu yang pertama adalah membersihkan rumah bersama-sama. Kemudian saling menghormati. Jadi teman-teman, kalau teman-teman membersihkan rumah bersama Abah, bersama Umi, atau bersama Adi, itu adalah merupakan contoh pengamalan nilai Pancasila di sila yang ketiga. Bagus sekali, pintar. Yuk kita lanjut di sila yang keempat. Di sila yang keempat ini adalah lambangnya kepala banteng. Jadi contoh pengamalan nilai-nilai Pancasilanya yang pertama itu menghargai pendapat ayah, bunda, kakak, adik saat berdiskusi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sedang ayah, bunda, kakak, adik sedang berdiskusi, jadi teman-teman itu bisa menghargai pendapat mereka. Kemudian bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Itu juga merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila di sila yang keempat loh. Nah, kalau kita sudah belajar di sila yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, nah sekarang pengamalan nilai sila yang kelima. Masih ingat di sila yang kelima ini lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, untuk contoh-contoh pengamalan nilai Pancasila ini
Di sila yang kelima yaitu yang pertama contohnya adalah hemat dalam menggunakan uang. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dikasih uang sama ayah atau bunda, harus dihemat-hemat ya, karena itu merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kelima loh. Nah, terus kemudian contoh yang kedua adalah adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jadi teman-teman harus diingat, meskipun kita belajarnya secara daring, kita harus adil bisa membagi waktu. Meskipun teman-teman udah kelas 2, jadi teman-teman harus pintar-pintar ya membagi waktunya. Kapan waktunya untuk main dan kapan waktunya untuk belajar. Jadi itu merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi harus adil, oke? Nah, untuk yang contoh yang terakhir adalah adil dalam membagi makanan untuk adik dan kakak. Jadi misal teman-teman kalau di sini posisinya teman-teman itu sebagai kakak, ya teman-teman harus bisa adil membagi makanan itu kepada adiknya. Begitu sebaliknya, kalau adiknya punya makanan harus dibagi adil dan merata ya sesama saudaranya. Itu adalah merupakan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima di rumah. Nah teman-teman, apa teman-teman sudah paham dari pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut? Oke, kalau sudah paham kita bahas selanjutnya ya. Nah, itu adalah tadi kita tadi sudah belajar tentang hidup rukun di rumah. Contohnya seperti apa? Kemudian tentang Pancasila, gambar Pancasila seperti apa, lambangnya, kemudian bunyi Pancasila, dan juga pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, teman-teman kalau teman-teman sudah paham, sekarang kita mulai tugas hari ini. Nah, untuk tugasnya hari ini tuh ada 3 tugas. Yang pertama, kerjakan halaman 9 di buku paketmu. Kemudian berikan tanda centang yang sesuai dengan perilaku Salman. Dan tugas yang kedua yaitu kerjakan halaman 10 di buku paketmu, berikan tanda centang yang sesuai contoh hidup rukun. Tadi kan kita sudah belajar contoh hidup rukun ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga adalah kerjakan halaman 16, pertanyaan dari kegiatan duniawi dan ukhrawi. Nah, dari pembelajaran hari ini teman-teman, dari kegiatan hari ini kita bisa mengambil pembelajaran dari keluarganya Salman, bahwa Salman itu sangat bahagia karena ia hidup di tengah keluarga yang rukun. Ayah dan ibu sangat menyayangi anak-anaknya. Salman, Sofia, dan Syahid selalu menghormati ayah dan ibu. Jadi teman-teman harus bisa mencontoh perilaku baik dari Salman ya. Harus apa tadi? Menghormati ayah dan ibu. Nah, kemudian teman-teman tahu tidak bahwa Allah itu sangat suka dengan orang yang berterima kasih loh. Nah, orang yang berterima kasih berarti ia bersyukur kepada Allah. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman dapat bantuan belajar dari kakak, dari ayah atau dari bunda, teman-teman jangan lupa ucapkan terima kasih ya kepada mereka. Nah, teman-teman, Allah juga suka kepada orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya sama Allah. Kemudian, salah satu tanda orang bersyukur adalah selalu beribadah tepat waktu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman beribadahnya tepat waktu, itu adalah contoh tanda orang yang bersyukur. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa jabri ke Ustazah. Oke, Ustazah. Jazakumullahu khair katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.